Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yulia Putri, NIM 1914080015. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mereview materi metodologi penelitian bab 3. Pertama, menjelaskan karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Pertama, karakteristik penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memandang tingkah laku manusia dapat diramal dan realitas sosial, objektif dan dapat diukur. Oleh karena itu, penggunaan penelitian kuantitatif dengan instrumen yang valid dan reliable, serta analisis statistik yang sesuai dan tepat menyebabkan hasil penelitian yang dicapai tidak menyimpang dari kondisi yang sesungguhnya. Pendekatan kuantitatif ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, dan spesifik, serta mempunyai rancangan operasional yang mendetail. Data yang dikumpulkan pun bersifat kuantitatif atau dapat kuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. Selanjutnya, karakteristik penelitian kualitatif. Pertama, penelitian kualitatif mengacu pada konteks of discovery, yang pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengacu pada konteks of justification, yang pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang ketiga, penelitian kualitatif bersifat generalizing theory, atau bukan hipotesis testing, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantif. Karakteristik penelitian kualitatif yang selanjutnya yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Yang keenam, penelitian kualitatif, prosedur serta langkah-langkah penelitiannya ini bersifat fleksibel, artinya diputuskan pada saat pelaksanaan sesuai dengan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketujuh, prosedur dan langkah-langkah tersebut harus direncanakan terlebih dahulu tapi masih umum atau tidak detail. Yang kedelapan, peneliti dapat mengubah dan menyesuaikan rencananya apabila kondisi dan situasinya menghendaki demikian. Selanjutnya, menjabarkan rancangannya atau desain dari berbagai jenis penelitian. Unsur-unsur rancangan penelitian ini ada 11. Yang pertama, tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, rentang waktu, tempat penelitian dilakukan, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran, teknik analisis data, dan instrumen pencarian data. Komponen rancangan penelitian. Adapun komponen rancangan penelitian yaitu halaman judul, pengantar, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, jadwal penelitian, rencana anggaran atau estimasi biaya. Selanjutnya, komponen rancangan penelitian. Tahap-tahap rancangan penelitian yaitu rancangan dalam merencanakan penelitian dan rancangan dalam pelaksanaan penelitian. Jenis-jenis rancangan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, penelitian explanatory, dan penelitian prediktif. Populasi dan responden penelitian. Menurut Siswojo, populasi adalah sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Istilah responden banyak digunakan pada penelitian kuantitatif, sementara pada penelitian kualitatif disebut informan. Selanjutnya, menjabarkan teknik pengambilan sampel. Sampel merupakan bagian atau wakilan dari populasi. Peneliti hanya menggunakan sampel, tidak meneliti keseluruhan populasi, tetapi hanya meneliti sebagian dari populasi yang diteliti. Tahapan sampling meliputi menentukan kerangka sampel, menentukan teknik sampel yang tepat, melakukan pengambilan sampel, melakukan pengecekan ulang proses sampel, dan mengedefinisikan populasi yang hendak diamati. Menjabarkan teknik pengambilan sampel. Ada beberapa teknik sampel yang dapat digunakan. Yang pertama, random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Yang kedua, non-random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel tidak secara acak, di mana tidak sesuai individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Variabel penelitian. Variabel berasal dari bahasa Inggris variabel dengan arti ubahan, faktor tak tetap, atau gejala yang dapat diubah.
Istilah variabel dapat diartikan bermacam-macam. Menurut Sugiono, variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperolehlah informasi tentang hal tersebut. Fungsi ditetapkannya variabel adalah untuk mempersiapkan alat dan metode atau pengolahan data dan untuk pengujian hipotesis. Jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel bebas atau independen dan variabel tak bebas atau dependen. Kemudian variabel nominal, ordinal, interval, dan variabel ratio. Kemudian variabel kuantitatif serta variabel kualitatif. Contoh variabel penelitian dapat dilihat pada layar ini. Data penelitian. Data bisa juga didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atau observasi suatu objek. Data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. Beberapa macam data yaitu data populasi, data sampel, data observasi, data primer, dan data sekunder. Pada dasarnya, kegunaan data ini ialah sebagai dasar yang objektif di dalam proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan dalam rangka untuk memecahkan persoalan oleh pengambilan keputusan. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data penelitian berdasarkan bentuk dan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif atau data yang berbentuk kata-kata atau kalimat, serta data kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Jenis dan sumber data. Sumber data yang biasanya digunakan dalam sebuah penelitian ada dua, yaitu sumber data prima dan sumber data sekunder. Selanjutnya, pengertian, fungsi, dan bentuk-bentuk instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden. Pada suatu proyek penelitian dapat dipergunakan lebih dari satu metode pengumpulan data. Berarti satu atau beberapa variabel yang teliti melalui dua metode, misalnya kuesioner dan pengamatan. Selanjutnya, fungsi instrumen penelitian. Yang pertama, sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Yang kedua, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Yang selanjutnya, bentuk instrumen penelitian. Yang pertama, halaman judul, halaman pengantar, dan halaman isi. Instrumen tes. Instrumen tes merupakan serangkaian pertanyaan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, bakat, dan inteligensi objek penelitian. Instrumen tes sendiri ini dapat dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu tes kepribadian, tes bakat, tes prestasi, tes inteligensi, dan tes sikap. Instrumen observasi. Observasi ini dilakukan secara langsung dan cermat di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi dalam penelitian. Kegiatan observasi ini tidak hanya mencatat, melainkan juga mengadakan pertimbangan untuk dilakukan penelitian skala bertingkat. Selanjutnya, instrumen wawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang mana wawancara terstruktur ini digunakan apabila peneliti sudah mengetahui pasti informasi apa yang akan diperoleh. Sementara wawancara tidak terstruktur dapat dilakukan bebas di mana saja tanpa menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap seperti pada wawancara terstruktur. Instrumen angket. Kuesioner atau angket merupakan instrumen penelitian yang berbentuk pertanyaan dan biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Selanjutnya, instrumen dokumentasi. Instrumen dokumentasi biasanya digunakan dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.